Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya ada di perempatan Gemolong ini ya, Jeplakan Sepur ini. Ini kereta kiri ini dari Semarang ke kanan arah ke Solo teman-teman. Di perempatan juga ya. Ke kiri arah Sumber Lawang Purwodadi, ke kanan arah Sangiran Solo. Saya ke arah timur teman-teman, Gemolong ke timur arah ke Sragen ya. Ini tadi saya dari arah Karanggede, dari arah Salatiga, dari arah barat ya. Seperti ini teman-teman suasana kota Gemolong untuk siang ini pusat keramaiannya ya. Ada macam-macam bengkel, ada minimarket, supermarket. Ini kiri jalan ini Lestari, ini supermarket Tutwinggi ya. Ada patung kudanya teman-teman. Ini di kanan jalannya ada rame-rame ini, kalau saya tidak salah sih ini pasar Gemolong nih kayaknya sih ya, pasar Gemolong ya. Oh iya betul teman-teman, pasar Gemolong ya. Terus ini ada belokan ini ke kanan, yaitu arah ke ini ya, ke Solo ya. Arah ke Solo lewat apa namanya, jalan satu arah. Oke teman-teman, kita cerita-cerita tentang Gemolong aja dulu ya. Gemolong ini adalah salah satu kota kecamatan di Kabupaten Sragen yang bisa dibilang cukup ramai ya, karena karena menghubungkan beberapa kota besar ya di sekitarnya. Ada Solo Purwodadi, ada Sragen Boyolali, Sragen Salatiga. Ini terhubung di daerah Gemolong sini teman-teman. Selain jalan raya, akses mobil, kendaraan darat juga punya stasiun teman-teman. Stasiun di Gemolong itu namanya stasiun Salam atau Salim, tapi setahu saya ini stasiun Salem ya. Salem itu menghubungkan kereta api dari Semarang ke Solo ya. Jadi kalau kereta api yang lewat itu setahu saya yang ini apa namanya, jurusan ke Kediri atau ke Blitar itu ya, apa namanya ya keretanya, Brantas itu ya. Sama kereta Kalijaga itu Semarang Solo. Masih ada enggak ya teman-teman? Saya terakhir naik Kalijaga itu kapan ya? 2014 waktu awal-awal ada itu ya. Naik dari Poncol atau dari Tawang itu langsung ke Solo teman-teman, melewati stasiun-stasiun tua. Coba nanti tak kasih linknya di deskripsi ya. Dulu pernah saya tulis di blog juga soalnya. Stasiun Salem Gemolong ya, saya ingat. Selain apa namanya kereta api, ada juga bis ekonomi ya. Bis seperti ini teman-teman, bis ekonomi seperti yang kita papasan tadi ya, Harta Sanjaya itu ya. Itu menghubungkan Sragen, Gemolong sampai Karanggede ya, apa sampai mana ya. Ada juga bis ekonomi yang menghubungkan Solo, Gemolong, Karanggede, tapi tulisannya tuh Solo, Salem, Karanggede, Salam atau Salem ya. Itu Gemolong itu. Gemolong ini menurut info yang pernah saya baca itu dulunya adalah sebuah apa ya, peta-peta pertanian atau perkebunan milik Kasunanan Surakarta ya, yang apa namanya, untuk mempermudah pengelolaan akhirnya dikelompokkan lah ya, dikelompokkan menjadi satu kelompok bidang tanah yang pengelolaannya disewakan kepada pihak asing waktu sebelum kemerdekaan sih. Atau mungkin teman-teman ada yang berasal dari Gemolong yang nonton video saya, silahkan absen teman-teman. Siapa yang tahu sejarahnya kota Gemolong nih? Kalau saya sih tidak banyak tahu ya. Untuk Gemolong ini
orang itu taunya rata-rata menghubungkan jalan alternatif ya dari Salatiga menuju ke Sragen tanpa melalui Solo, yaitu lewat sini. Untuk kontur jalannya ini sekarang ini sudah bagus ya, sudah beton. Untuk betonannya ini saya inget tuh tahun 2016 atau 17 teman-teman, karena awal-awal saya sering lewat sini itu sekitar 2013 nih. Awal-awal saya sering lewat sini itu dulu jalannya masih banyak yang rusak teman-teman, jadi ya rada iman-iman naik motor lewat sini itu banyak jalan rusak. Terus pelan-pelan diperbaiki oleh pemerintah, di beton itu baik yang dari Gemolong sampai Gabukan maupun dari Gabukan sampai di Sragen. Nah, untuk jalan yang kita lalui ini adalah jalan dari Gemolong ke Gabukan ya. Saya tuh sebenarnya tadi dari Salatiga teman-teman, tapi berhubung saya ini perjalanan pagi ya, ini masih sekitar jam 9 ini, perjalanan pagi dari mana? Salatiga, Karanggede, Gemolong itu kalau saya videokan tuh ternyata sangat melawan cahaya, jadi hasilnya pasti jelek, sehingga ini sudah agak siang ya, bisa saya videokan. Semoga hasilnya cukup bagus lah. Nah, ini sebagian juga masih aspal teman-teman, kurang tahu juga alasannya kenapa ya sebagian masih aspal di sini nih. Oke teman-teman, ini kita masih melaju di jalan raya Gemolong sampai Gabukan ya. Kalau teman-teman pernah tahu tentang Museum Sangiran itu ya, Museum Sangiran itu lokasinya ada di dekat dengan Gemolong. Jadi kita tadi kalau start video itu kan dari Gemolong ya, kita dari barat itu ada Bangjo dan Jeplaan Sepur tadi. Itu kita ke kanan teman-teman, ke kanan sampai nanti ketemu dengan daerah yang namanya itu Krikilan Kalijambe. Nah itu ada gapuranya Museum Sangiran. Nah itu adalah salah satu tempat ditemukannya fosil manusia purba ya. Ingat pelajaran kelas 1 SMP teman-teman, Megasaphon Meganthropus palaeojavanicus ditemukan di Sangiran, penemunya von Koenigswald. Itu tak waca apanane ben ora salah nulis. Nah itu ditemukan di sana. Menurut informasinya sih kenapa di daerah Sangiran itu bisa banyak ditemukan fosil, karena ada semacam ini ya, tekanan tektonik dari bawah tanah, sehingga tanahnya itu naik gitu, sehingga membuat tanah-tanah itu sangat mudah terekspos. Nah termasuk di dalamnya menyimpan fosil-fosil itu jadi gampang diekspos. Museum Sangiran tuh saya kesana sudah lama sekali, mungkin sudah berapa ya, sudah 10 tahunan yang lalu mungkin. Waktu itu saya kesana masih dibangun sih, terus belum pernah kesana lagi. Ini ada SPBU ya teman-teman, SPBU masih daerah Gemolong nih. Saya ingat SPBU itu dulu saya waktu malam-malam pertama kali lewat sini boncengan naik motor sama istri saya ya, waktu itu belum jadi istri sih. Itu saya istirahat di sini sama dia. Jadi kalau lewat sini itu pasti inget, nah ini loh tempatnya Dewi Mbiyen leren, nah, gitu. Dulu jalannya masih jelek banget teman-teman, sekarang ini sudah lumayan, ini sudah bagus. Oke, kembali lagi ke Sangiran tadi ya teman-teman. Sangiran itu salah satu situs manusia purba selain di Trinil Ngawi ya. Kalau Trinil Ngawi itu ya di dekat kota Ngawi, kurang lebih 5 km dari Ngawi ya. Kalau yang di sini ini situs Sangiran ini aksesnya itu bisa dari Gemolong, bisa dari Solo juga teman-teman. Dan ada berita bagus juga, karena sejak tahun lalu itu 2020 itu BRT Bus Rapid Trans, BRT Trans Jateng itu juga buka trayek di sini ternyata teman-teman. Jadi trayek BRT-nya itu dari
mana itu dari Solo Terminal Tirtonadi, kemudian ke apa ini, ke mana namanya Sangiran situ, kemudian dari Sangiran tuh ke Sumber Lawang ya. Ada pertigaan teman-teman, kanan ke Masaran Plupuh, kiri ke arah Madiun Surabaya Sragen. Nah, ini kita ke kiri teman-teman. Di sini ini ada salah satu soto langganan saya teman-teman, namanya soto Pak Kopral. Itu soto daging dan harganya tuh murah dan rame. Cuma ini sudah kesiangan kalau kita mau mampir jam segini. Lagian tadi juga sudah sarapan juga sih di Salatiga. Bentar nanti tak tunjukin lokasi ini teman-teman. Soto Pak Kopral, saya kalau lewat sini pas pagi pasti mampir sini. Nah ini teman-teman, di sebelah kiri ini ada deretan ruko inilah. Nah itu yang ruko paling pojok itu soto Pak Kopral teman-teman. Nah ini yang cukup ramai nih, tapi ini mesti ini udah jam segini ini udah habis biasanya. Itu andalannya yaitu soto daging, nanti lauknya itu gorengan tempe yang kriuk teman-teman. Sampai-sampai kadang tuh saya kalau pas jalan sendiri lewat sini itu saya bungkus tempe kriuknya 1.500 rupiah. Enak. Oke teman-teman, kita masih menuju ke Sragen ya. Jadi tadi cerita-cerita tentang apa tadi, BRT ya. BRT itu salah satu yang beroperasi di daerah Solo ya. Dioperasikan oleh salah satu apa ya, semacam anak usaha dari Dishub Provinsi Jateng ya. Itu menghubungkan Terminal Tirtonadi, Sangiran, Sumber Lawang, PP. Itu baru dibuka trayeknya itu kurang lebih 2020 akhir lah. Kalau Trans Jateng itu kan yang saya tahu itu pertamanya itu koridornya dari ini ya, dari Tawang sampai ke mana, Bawen teman-teman. Tawang Bawen itu, kemudian ada koridor baru itu di daerah Kendal ya. Di daerah Kendal itu ada Semangkang sampai Kendal gitu ya, sampai Terminal Kendal. Terus ada lagi dari daerah Purbalingga ke Purwokerto ya, lewat mana itu, Sokaraja itu ya, Sokaraja yang banyak penjual soto Sokaraja itu ya, Purbalingga Purwokerto. Kemudian belum lama ini dengar lagi ada diresmikan itu dari Terminal Kutoarjo ke Borobudur PP teman-teman. Kutoarjo Borobudur itu sudah dihubungkan dengan Trans Jateng juga. Nah yang terakhir saya tahu infonya ya ini nih, dari mana, Solo Tirtonadi ke Sumber Lawang lewat Sangiran. Salah satu harapannya yaitu menyediakan transportasi yang ramah di kantong untuk masyarakat dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Untuk tarifnya sih subsidi ya, jadi relatif murah sih, dan armadanya bagus-bagus, ber-AC sehingga mengutamakan kenyamanan penumpang teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk ruas jalur di sini ini semenjak ada tol jadi sepi ya. Tol itu kan diaktifkan itu mulai beroperasi sekitar 2018 itu ya. 2018 itu mulai beroperasi, terus daerah sini ini cenderung sepi, nggak kayak dulu. Kalau dulu itu ramai sekali, apalagi pas akhir pekan seperti ini, biasanya ramai banget. Ya karena memangkas waktu tempuh sih dari Salatiga ke arah Jawa Timur ya, ke arah Jawa Timur melalui Sragen tuh cepet kalau lewat sini dibanding lewat Solo. Nah sejak ada tol sini ini relatif sepi ya, seperti yang teman-teman lihat ini ya, jalannya sepi padahal jalannya sudah bagus. Ya inilah salah satu keuntungan jalan tol, orang yang tidak lewat tol jadi bisa menikmati jalan yang sepi, lengang, tidak terlalu ramai. Oke teman-teman, nanti videonya tak akhiri di mana ya, di Gabugan aja lah ya, next sampai Sragen kok kita kepanjangan. Sini kita sudah sampai di di tempat rame-rame. Oh ya ini teman-teman, udah sampai di Gabugan nih, kita temu perempatan nih ya. Ke kiri atau lurus itu saya kurang tahu kemana, kita ya ke kecamatan daerah sini, Kecamatan Sukodono, Kecamatan mana lagi ya, Tangen kita ya. Ini kita ke kanan ya teman-teman, sesuai petunjuk. Kanan ini adalah arah ke kota Sragen. Nah ini adalah
pusat keramaian kota Gabugan. Tapi di sini namanya kecamatannya Tanon, teman-teman. Kecamatan Tanon, tapi desanya Desa Gabugan, teman-teman. Di sini nih saya ingat dulu pernah terjebak kemacetan panjang karena waktu itu masih di beton jalannya. Sampai banyak penjual ini tahu asin itu ya menawarkan ke pengguna jalan yang terjebak kemacetan. Yes teman-teman, ini kira-kira masih sekitar 15 kilo lagi sampai Sragen. Tak akhiri video saya di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah nonton video saya. Silahkan subscribe teman-teman jika senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.